Kami percaya Tuhan janji-Mu ajaib dan ajar kami untuk terus berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan baik dalam hidup kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, Kau menyediakan masa depan yang baik buat kami. Ajar kami untuk tetap bersyukur Tuhan buat apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kami dalam pujian kami. Bahkan Tuhan Kau bertata atas pujian kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau makin bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami semakin sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Mari Tuhan Kau mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Supaya kami semua, baik kami, hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh umat Tuhan di tempat ini boleh menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah. Saya juga menyapa buat saudara-saudara kita yang berada di tempat masing-masing. Mungkin ada di rumah atau ada di rumah sakit sedang berbaring, lemah. Saya juga menyapa Tuhan Yesus tetap baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya senang sekali kalau pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang selalu baru setiap kali kita mendengarnya. Dan tema yang diberikan kepada kita minggu ini adalah tentang bersyukur, tentang hal bersyukur atau mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang mengucap syukur itu dua kata yang gampang diucapkan, tetapi agak sulit untuk dipraktekkan. Banyak orang gagal memahaminya dan juga gagal untuk melakukannya. Bagaimana bersyukur yang benar itu? Bagaimana kita harus bersyukur dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita itu disinggung berkali-kali tentang bersyukur. Ada 117 kali tentang bagaimana mengucap syukur. Dalam 88 bagian itu di Perjanjian Lama, kemudian di Perjanjian Baru juga disebutkan juga kurang lebih 68 kali Bapak Ibu. Betapa pentingnya mengucap syukur itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya menganggap bahwa mengucap syukur itu adalah kunci rahasia yang disediakan Tuhan untuk mencapai masa depan dan hari depan kita yang cerah. Banyak orang gagal untuk mencapai masa depan yang baik karena gagal dalam mengucap syukur. Nah, pagi ini kita akan belajar mengapa harus mengucap syukur Bapak Ibu. Sebenarnya semua orang itu bisa mengucap syukur. Saudara dan saya, kita semua itu bisa mengucap syukur. Tapi masalahnya satu, mau atau tidak saudara bersyukur. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mau nggak kita bersyukur dalam mengiring Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas sekali dikatakan di dalam Efesus itu pasal yang ke-5 ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur
segala sesuatu itu mewakili segala keadaan kita. Baik susah, senang, miskin, kaya, berhasil atau tidak berhasil, semua senantiasa. Dalam segala sesuatu, saudara dan saya itu hendaknya tetap mengucap syukur. Dikecewakan, tidak dikecewakan, dipuji, direndahkan, saudara harus tetap mengucap syukur. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan, Bapak Ibu. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, pada waktu itu Paulus sedang berada di penjara Roma. Betapa menderitanya dia, betapa sengsaranya dia. Tetapi Paulus menasihatkan tetaplah mengucap syukur dalam segala perkara. Dan pesan ini relevan dengan saudara dan saya. Situasi saudara dan saya nggak tahu saudara dalam situasi seperti apa. Tapi yang jelas hari-hari ini dan hari-hari ke depan tidak semakin gampang, tetapi semakin sulit juga, Bapak Ibu. Dan keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu? Yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Kehendak Allah Bapak Ibu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Artinya kita mengucap syukur di dalam Yesus Kristus seperti Kristus juga mengucap syukur kepada Bapa. Dan itulah yang dikehendaki oleh siapa? Bapa. Jadi mengucap syukur itu adalah apa? Kehendak Bapa. Katakan sama-sama, kehendak Bapa. Mengucap syukur itu kehendak Bapa, Bapak Ibu. Berani enggak saudara menolak kehendak Bapa atau tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, kita nggak mau lakukan itu bersyukur Bapak Ibu. Mungkin saudara berkata, Pak saya sudah bersyukur. Ya, di ucapan saudara, di mulut saudara, tapi hati saudara, apakah kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita juga benar-benar memahami dan menjiwai dan menghidupi rasa syukur itu kepada Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, jadi mengucap syukur itu yang benar, saya pernah diingatkan di Komsel ya. Kita pernah berdiskusi tentang mengucap syukur ini. Mungkin Pak Joni, Pak Hengki mungkin lupa ya. Tapi saya ingat betul itu. Dan ini yang menyampaikan ini mohon maaf Pak Joni, almarhum ya. Ada salah satu yang kesaksian begini. Wah, saya mengucap syukur karena apa? Karena saya tidak kehujanan misalnya. Yang lain kehujanan, saya tidak kehujanan. Yang lain tidak diberkati, saya tidak diberkati. Lalu almarhum bilang, nggak boleh. Mengucap syukur seperti itu nggak boleh, ya. Sampai hari dulu saya punya pemahaman begitu, ya. Bahkan pendeta-pendeta pun, hamba-hamba Tuhan ada yang masih memakai ilustrasi, ada film ya, waktu itu ditunjukkan ada orang yang naik Mercy. Dia naik Mercy itu mengeluh. Lalu ditunjukkan, ternyata ada yang naik apa? Kijang misalnya. Lalu masih mengeluh juga. Kamu harusnya sudah naik Mercy, nggak boleh mengeluh, itu ada orang yang naik Kijang. Lalu yang naik Kijang tetap mengeluh juga. Kamu nggak boleh mengeluh, itu ada yang naik bemo misalnya dan seterusnya. Itu ada yang jalan kaki, bahkan ada yang bisa tidak jalan kaki. Itu mengucap syukur pada waktu itu, Pak Joni, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ditegur, kita ditegur, dan kita ternyata benar, apa yang disampaikan itu benar. Kita tidak boleh mengucap syukur karena kita membanding-bandingkan. Seperti kata Farel Prayoga ya. Ojo dibanding-banding ya. Jadi saya mengucap syukur karena orang lain tidak diberkati. Saya mengucap syukur karena orang lain menderita. Itu mengucap syukur tidak benar Bapak Ibu. Mengucap syukur yang benar adalah mengucap syukur karena itu adalah kehendak Tuhan.
Saudara diberkati atau tidak diberkati, saudara beruntung atau tidak beruntung, saudara seperti apapun, firman Tuhan berkata kita harus mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu sekarang saudara kondisinya seperti apa, tapi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Itu firman Tuhan jelas Bapak Ibu, jelas sekali. Dan saudara kalau tidak mengucap syukur itu bisa masuk surga enggak? Bapak Ibu, kalau enggak mengucap syukur. Ada firman Tuhan yang berkata begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, kehendak Bapa tadi apa? Kehendak Allah tadi, kehendak Tuhan itu adalah mengucap syukur. Tapi kali ini saya enggak mau menghakimi. Orang mengucap syukur itu masuk surga atau enggak, saya enggak bisa menghakimi. Saya juga enggak bisa memastikan bahwa itu masuk surga atau enggak. Tapi yang saya tahu, di surga itu enggak ada orang yang bersungut-sungut. Tidak ada orang yang sakit hati. Tidak ada orang yang kecewa. Tidak ada orang yang menyimpan dendam. Tidak ada orang yang kepahitan. Jadi kalau di sorga itu nggak ada orang-orang yang seperti ini, maka orang ini mungkin nggak betah kalau nanti tinggal di surga. Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan sendiri, Bapak Ibu. Orang yang tidak mengucap syukur biasanya menghasilkan kata-kata yang negatif, lalu dia berkata ke sana kemari dan seterusnya. Dan tidak ada teman yang diajak curhat di sana. Maksud saya tidak ada teman yang diajak ngerumpi hal-hal yang negatif. Nggak ada, Bapak Ibu. Di sorga itu hanya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur, meninggikan nama Tuhan. Jadi kalau orang yang bersyukur nggak betah mungkin di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi alasan yang pertama, kenapa kita mengucap syukur? Yang pertama adalah karena kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, bersyukur itu merupakan pengakuan bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Daud adalah salah satu tokoh yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, Bapak Ibu. Daud pernah dikecewakan, Daud pernah disakiti, Daud pernah direndahkan, tapi Daud selalu bersyukur. Ketika dia nggak bersyukur, pernah satu kali ketika dia disoto rumah, lalu lihat Betseba, dia jatuh dalam dosa. Itulah akibatnya kalau tidak bersyukur. Coba identifikasi kehidupan saudara. Justru saat-saat saudara tidak bersyukur, itu saudara jatuh. Saudara tidak bersyukur, itu saudara akan lemah. Tapi ingat-ingat, ketika saudara dalam keadaan kuat, itu pasti saudara dalam keadaan bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu saya bisa pastikan bahwa dia memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan. Bersyukur di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi bersyukur itu merupakan pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Mengagungkan nama Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, Bapak Ibu. Ya, bersyukur itu adalah ungkapan atau pengakuan bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Dan yang kita baca ini adalah Mazmur Daud. Ungkapan Daud di dalam 1 Tawaring 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Bapak Ibu mau mengucap syukur? Mau mengucap syukur? Susah senang mengucap syukur. Bapak Ibu, nanti kita akan tahu rahasia-rahasianya. Lalu yang berikutnya, mengucap syukur adalah syarat memasuki hadirat Allah.
hadirat Tuhan. Saudara masuk ke tempat ini, memasuki hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan saudara dan saya akan rasakan ketika saudara dan saya itu mengucap syukur. Jadi memasuki area itu ada syaratnya. Jadi kalau memasuki areanya Tuhan juga ada syaratnya juga, ya. Saya puji Tuhan kemarin, mohon maaf ini, saya itu jalan ke mana-mana ya, pernah ke, mohon maaf saya agak cerita ini ya. Saya pernah ke Thailand, juga pernah ke Hong Kong juga. Itu ada X-ray ya, X-ray. Syarat untuk masuk ke sana kecuali paspor itu diperiksa X-ray-nya ya, diperiksa koper kita dan seterusnya, itu baru kita boleh masuk ke negara itu, Bapak Ibu. Sama kemarin saya ke Israel juga begitu. Ketika dari Mesir biasa-biasa saja, saya diperiksa X-ray-nya hanya berupa kotak begitu, lalu koper kita diperiksa. Tapi memasuki Israel, saya diperiksa itu berbeda. Mungkin sama pengalamannya Pak Sam juga ya, pernah ke sana, teman-teman pernah ke sana. Kalau ingat Bapak Ibu, diperiksanya itu koper kita semua itu dimasukkan ke tabung. Jadi kalau lazimnya saya ke Thailand, ke Hong Kong itu hanya diperiksa kayak kotak begitu ya, X-ray-nya itu hanya mungkin 2 dimensi atau apa. Tapi di Israel itu dimasukkan ke tabung begitu canggihnya. Saya keluar dari Mesir mau menuju Israel itu pakai X-ray. Di X-ray ternyata koper saya buka, open your bag. Saya juga udah deg-degan ini. Deborah juga deg-degan. Open your bag. Saya buka, ya. Ternyata apa? Lalu petugasnya tangkep itu batu yang besar segini itu ya. Memang saya ambil dari Gunung Sinai untuk souvenir ya, supaya saya pernah ke Gunung Sinai. Saya bawa batu segini. Terus pegawainya lihat-lihat. Ya, saya bilang stone gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Itu batu saya bilang gitu. Untuk souvenir. Oh batu ya. Lalu dikembalikan, lalu disuruh lanjut Bapak Ibu. Tapi setelah itu kan masuk Israel, dilihat itu X-ray lewat tabung yang detektornya di masuk Israel itu Bapak Ibu. Itu berupa tabung kayak apa ya? Kayak ya tabung besar begitu, kayak lorong begitu. Tas kita dimasukin, semuanya masukin situ. Lalu itu lolos di situ, nggak ada dibaca apa-apa. Ternyata saya ambil kesimpulan, oh ternyata X-ray yang di Israel itu jauh lebih akurat untuk mengidentifikasi. Ini bisa diuraikan benda itu sehingga dia sudah bisa mengidentifikasi. Oh itu yang dibawa adalah batu. Syarat untuk masuk ke situ itu Bapak Ibu, itu ketatnya bukan main. Saya deg-degan karena memang saya baru sekali itu. Saya deg-degan, kita harus jalan. Bapak Ibu, saya mengilustrasikan ini. Untuk masuk hadirat Tuhan, itu juga kita perlu persyaratan-persyaratan tertentu. Masuk hadirat Tuhan, itu perlu rasa, salah satunya adalah rasa syukur. Makanya ada pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo Esar, ada Esar ya. Halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan. Bapak Ibu, masuk gerbang Tuhan itu harus dengan rasa syukur. Saudara masuk kepada pelataran Tuhan itu mengucap syukur. Saudara masuk di gereja ini juga sebenarnya kita mestinya mengucap syukur terlebih dahulu. Makanya firman Tuhan berkata, ibadah itu kalau disertai rasa syukur memberi faedah yang lebih besar. Tapi kalau saudara masuk gereja tidak bersyukur dan bersungut-sungut, Bapak Ibu, ngedumel, marah-marah, Bapak Ibu, faedahnya nggak banyak Bapak Ibu.
mengucap syukur buat segala perkara. Jadi syarat untuk memasuki hadirat Tuhan itu adalah apa? Bersyukur. Masih ingat Bapak Ibu? Jadi mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita memuliakan Tuhan. Kita menghargai eksistensi Tuhan yang penuh kasih, setianya kepada kita tak terbatas. Yang ketiga, mengucap syukur itu adalah syarat untuk memasuki hadirat Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada dalam hidup saudara, ada dalam keluarga saudara. Tanpa ucapan syukur di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah kehidupan saudara, saudara nggak bisa menikmati namanya hadirat Tuhan itu. Damai sejahtera Kristus itu tidak mungkin ada dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini buat saudara dan saya juga. Saya juga belajar mengucap syukur, saya diproses juga bagaimana harus mengucap syukur Bapak Ibu. Karena kehidupan kita ini hanya rangkaian-rangkaian dari musim. Di musim seperti ini, apakah kita bisa mengucap syukur? Di musim seperti ini, apakah kita juga bisa mengucap syukur? Ketika diberkati bisa mengucap syukur, ketika tidak diberkati juga tetap bisa mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan senantiasa, selalu Bapak Ibu mengucap syukur. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, ya, yang terakhir. Saudara senang kalau yang terakhir ya. Yang terakhir, ya, tapi agak panjang. Ya nggak apa-apa, ya, karena waktunya masih panjang, masih 20 menit. Bapak Ibu, kenapa kita harus, mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur? Ya. Sekali lagi ini saya gampang diucapkan ya. Kadang orang bilang, kamu gak ngalami kayak saya. Kalau kamu ngalami kayak saya, kamu bisa gak mengucap syukur? Itu belum seberapa begitu. Ada orang berkata begitu. Tapi mengucap syukur Bapak Ibu, kalau kita bisa, itu ada kuasa. Ya, ada kekuatan. Ya. Yang luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara dan saya, saudara akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah contohkan ya, bagaimana kuasa mengucap syukur itu. Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki dan 5.000 orang laki-laki, Bapak Ibu. Jadi lebih dari itu, Bapak Ibu. Jadi ada satu perikop yang memberi makan 4.000, perikop yang lain juga ada yang memberi makan 5.000 orang, ya. Jadi mungkin peristiwanya 2 kali. Saya nggak tahu persisnya, tapi itu ditulis dalam Injil itu seperti itu, ya. Yang pertama, ya, Tuhan Yesus melipat gandakan 7 roti dan beberapa ikan kecil, ya. Yang saya tuliskan di sini 7 roti dan ikan-ikan kecil. Tuhan melipat gandakan 4.000 sampai 4.000. Tapi di dalam Yohanes ya itu melipat gandakan menjadi 5.000 Bapak Ibu. Dari yang sederhana itu Bapak Ibu, dari hanya yang 5 roti dan 2 ikan itu dilipat gandakan menjadi berapa? 5.000 lebih, karena yang dihitung di situ adalah yang laki-laki saja, perempuannya enggak. Kalau mereka datang berpasangan pasti lebih. Kalau mereka berdatang dengan keluarga pasti jauh lebih besar juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Ternyata ketika Tuhan Yesus pada waktu mau memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada banyak orang pada waktu itu, dia menengadah dan mengucap berkat, mengucap syukur atas roti ini. Ya, Bapak Ibu,
Dan ternyata setelah dipecah-pecahkannya terjadi multiplikasi. Terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu, dalam kehidupan saudara dan saya, dalam hal mengucap syukur itu, kalau saudara, saya ulangi lagi, kalau saudara ingat-ingat, identifikasi ya, sepanjang tahun ini saja, saudara pernah lemah enggak? Pasti ketika saudara lemah itu, pasti saudara tidak bersyukur. Saudara pernah jatuh enggak? Enggak usah dijawab. Pasti ketika saudara jatuh itu, saudara tidak bersyukur. Saudara pernah enggak jauh sama Tuhan? Pasti pada waktu itu saudara tidak bersyukur. Tapi ketika kita merasa kuat, kita merasa damai sejahtera Kristus, pada saat itu kita merasakan karena kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kekuatan bersyukur itu luar biasa. Bapak Ibu, masalah boleh berganti, silih berganti, tapi kita tetap harus bersyukur. Kita bersyukur bukan karena ada masalah, karena masalah itu selalu ada. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah masalah. Bapak Ibu, musim berganti musim, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Di balik ucapan syukur itu ada mujizat. Di balik ucapan syukur itu ada masa depan yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kuasa apa? Saudara mungkin bertanya, kuasa apa, kekuatan apa yang ada di balik ucapan syukur itu, Bapak Ibu? Apa aja sih? Kalau kita mengucap syukur, apa yang ada di balik pengucapan syukur? Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita mengucap syukur, Bapak Ibu, ketika kita mengucap syukur, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, bersyukur itu dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, dan kepahitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebencian, mengucap syukur, kita nggak bisa mengucap syukur karena ada kekecewaan yang mendalam. Kita tidak bisa mengucap syukur karena ada kebencian. Kita tidak bisa mengucap syukur karena ada kepahitan. Bapak Ibu, kepahitan, sakit hati, itu tidak pernah menyediakan atau endingnya tidak pernah itu menyiapkan hari depan kita yang cemerlang. Justru ketika kita membawa pahit hati, kekecewaan, kepahitan, Bapak Ibu, lalu bersungut-sungut, itu menyediakan masa depan yang suram, Bapak Ibu. Contoh yang konkret saja, Bapak Ibu, bagaimana Yusuf, Bapak Ibu. Kalau Yusuf sakit hati, ketika dia dibuang di sumur, dia sudah sakit hati duluan dengan siapa? Dengan saudara-saudaranya. Dia akan sakit hati. Belum lagi dia diperbudak, dia dikecewakan oleh Potifar, istri Potifar, dan seterusnya. Di penjara, dikhianati. Yusuf akan kecewa. Yusuf akan tidak memiliki, kalau dia kecewa dan tidak bersyukur, Bapak Ibu, Yusuf mungkin tidak punya masa depan yang seperti Tuhan janjikan. Daud juga begitu, Ayub juga begitu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, bersyukur itu meredam segala kebencian, kekecewaan, dan kepahitan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu, Bapak Ibu, apakah seperti Yusuf juga, saudara pernah dikecewakan oleh saudaranya, mungkin iparnya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin mertuanya, mungkin anaknya, dan seterusnya. Saya nggak tahu. Tapi jangan dibawa itu menjadi kecewa yang berlarut-larut.
Jangan menjadi pahit hati, Bapak Ibu. Jangan dibawa. Hari ini saya, hamba Tuhan, mengingatkan saudara dan saya. Kekecewaan, sakit hati, Bapak Ibu, tinggalkan. Hari ini tinggalkan. Kita akan memasuki tahun 2023. Kalau kita masih bawa-bawa itu sakit hati, kekecewaan, kepahitan Bapak Ibu. Yang katanya 2023 itu akan suram, saudara akan mengalami suram, lebih suram lagi. Kalau kita tidak mengucap syukur dan kita bawa-bawa itu masuk ke dalam tahun 2023. Tinggal sebulan lagi Bapak Ibu. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya melarang saudara dan kita semua, jangan bawa sakit hati. Jangan bawa rasa kecewa itu. Jangan bawa kepedihan hati saudara. Siapapun yang pernah menyakiti saudara, apapun yang diperbuat kepada saudara, saya nggak tahu sedalam apa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya memahami itu. Saya pernah direndahkan serendah-rendahnya. Saya pernah dikecewakan sekecewa-kecewanya. Bapak Ibu, tapi hari ini saya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara dan saya, kita tinggalkan itu hari ini. Amin saudara. Dan saya tidak mau keluar dari sini, saudara masih bawa itu kekecewaan. Saudara masih bawa pahit hati. Entah itu sama suami, entah itu sama istri, entah itu sama mertua, entah itu sama keponakan. Saya larang saudara bawa itu. Karena itu tidak akan pernah menyediakan saudara masa depan yang cemerlang. Dan percayalah Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan berkata, apa yang ada padamu, kalau engkau bisa memeliharanya akan ditambahkan. Tapi kalau tidak bisa, aku akan mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pahami ini baik-baik. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu saudara pernah dikecewakan oleh siapa. Kalaupun saudara bisa membalasnya, saudara bisa mendoakan supaya orang itu celaka dan seterusnya, itu juga tidak akan menjamin masa depan saudara bahagia, Bapak Ibu. Kalaupun orang itu jadi celaka, itu juga enggak berpengaruh masa depan saudara cerah. Hari ini tinggalkan. Kalau saudara ingin menikmati kuasa yang dari Tuhan, mari kita tinggalkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni orang yang bersalah di sebelah kanan atau kirinya itu, ya, atau mengampuni orang yang menyesah dia, yang meludahi dia, ampunilah mereka supaya mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu, salah satu hal yang bisa meredam kekecewaan, meredam sakit hati, meredam kepahitan hanya dengan cara apa? Bersyukur. Katakan, Salah satu yang bisa meredam kekecewaan adalah bersyukur. Syukuri apa yang ada. Istri, anak, semua. Makanya kalau Amsal berkata, Salomo berkata, ajar kami menghitung hari-hari supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Sebenarnya supaya kita bisa mengucap syukur setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini gak gampang ya, tapi Tuhan sediakan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, kenapa sih
apa sih kuasa di balik ucapan syukur itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau kita bisa bersyukur, itu membangkitkan semangat dan memunculkan ide-ide positif. Bapak Ibu, nggak ada orang yang hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam kekecewaan, itu biasanya nggak bersemangat. Dan mereka akan selalu patah semangat dan tidak ada ide-ide kreatif yang muncul. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud contoh orang yang bersyukur sehingga Daud penuh dengan ide-ide kreatif. Ya, saya bersyukur bisa mengunjungi kota Daud, ya. Kota Daud. Sampai sekarang Daud menjadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Orang melihat Daud, bahkan dari keturunan Daud itu muncul juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Daud bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, dia punya semangat. Akhirnya timbul ide-ide kreatif, Bapak Ibu. Daud kreatif loh, lawan Goliat, ya, itu kreatif juga. Dia hanya ambil batu-batu kecil itu, kreatif. Mungkin orang lain nggak punya ide seperti itu, tapi kenapa muncul ide itu? Dengan semangatnya Daud mau melawan Goliat, karena bukan dengan tombak dan pedang, tapi aku membawa nama Tuhan. Bapak Ibu, karena dia bersyukur kepada Tuhan, ada rasa syukur dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, tinggalkan pahit hati, tinggalkan kekecewaan, tinggalkan kepahitan. Itu akan membangkitkan semangat saudara untuk melayani Tuhan. Saudara sekarang tidak semangat melayani Tuhan, mungkin karena kita ada kekecewaan, ada pahit hati. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, tahun 2023 kita tingkatkan lagi untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Masih 9 menit Bapak Ibu. Lalu bersyukur juga Bapak Ibu, itu mendekatkan kita dengan surga. Karena kalau kita Bapak Ibu selalu ngedumel, selalu kecewa, bersungut-sungut, itu nggak pernah kita semakin mendekat kepada surga. Saudara tahu nggak, bangsa Israel itu mau dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang seharusnya hanya bisa dicapai beberapa minggu saja, Bapak Ibu. Tapi dia harus tempuh berapa? 40 tahun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sepanjang perjalanan dia bersungut-sungut. Dia ngedumel sama Musa, Bapak Ibu. Padahal sudah dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana hebatnya Tuhan memelihara mereka. Dengan tiang awan dan tiang api. Dengan mana. Dengan air yang dikeluarkan dari gunung batu. Tetapi tetap saja Israel bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan semakin lama bangsa Israel itu mencapai tanah Kanaan. 40 tahun, Bapak Ibu. Ya. Saya iseng-iseng kemarin lihat di pesawat itu kan ada peta, ya. Ternyata di pesawat nggak ada peta. Nggak tahu, saya belum menemukan, tapi mungkin karena Israel, mohon maaf, agak nggak ada di peta. Saya cari mana ini, nggak ketemu. Tapi saya ukur jaraknya itu ada 9 ribuan, ya. Dari Jakarta menuju ke Kairo, ya. Jadi kalau dari Mesir, ke Israel, apalagi itu lebih dekat lagi. Padahal perjalanan kaki kalau diukur dengan biasa saja itu 8 km sejamnya jalan kaki orang. Ya, itu enggak kalau jalan kaki harusnya nyampe sebulan udah nyampe harusnya, ya. Apalagi terus menerus, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi bersyukur, karena tidak bersyukur akhirnya menjauh, ya.
perjalanannya ada kalanya menjauh. Ketika kita bersyukur sebenarnya mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang yang bersungut-sungut seringkali mengambil jalan pintas, ya. Orang yang kecewa seringkali mengambil jalan pintas, Bapak Ibu. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, yuk jangan bersungut-sungut. Syukuri apa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bersungut-sungut, Daniel pernah dimasukkan ke dalam gua singa, tapi Daniel di dalamnya memuji Tuhan. Akhirnya hadirat Tuhan turun di dalam gua singa itu. Paulus dan Silas juga didera, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dan Silas memuji Tuhan. Tapi Paulus dan Silas merasakan hadirat Tuhan turun dan belenggu dipatahkan dan sel-sel itu dibuka, ya, dibuka juga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi dengan bersyukur kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur dapat mematikan intimidasi siapa? Intimidasi setan. Saudara, tiap hari kita kadang-kadang diintimidasi oleh setan. Suara-suara yang di luar itu menakut-nakuti kita, itu suara setan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu itu yang mengintimidasi kita. Salah satu yang bisa meredam itu adalah bersyukur, Bapak Ibu. Karena setan itu dari dulu sampai sekarang itu punya strategi yang sama. Sebenarnya setan itu nggak pinter amat ya. Dia punya strategi yang sama, dia punya siasat yang sama, ya. Jadi tidak punya ide-ide baru dari dulu sampai sekarang. Modelnya itu sama. Dia menyamar, lalu dia menipu, lalu membujuk-bujuk kita. Awalnya baik-baik saja. Itu strategi setan. Dia nggak pinter dia sebenarnya. Tapi kalau orang bisa dibodohi oleh setan, berarti dia jauh lebih bodoh daripada setan. Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak pinter-pinter amat. Hanya kita kadang tidak meminta hikmat dari Tuhan. Akhirnya berkali-kali saudara ditipu oleh setan. Akhirnya saudara berkali-kali ditipu daya oleh semu daya kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk kita, saya undang pemain musik untuk bisa naik ke atas. Kadang-kadang kita tidak bersyukur sehingga kita ada di bawah intimidasi kuasa kegelapan. Yang terakhir Bapak Ibu, benar-benar yang terakhir, dengan bersyukur kita bisa meruntuhkan tembok. Bapak Ibu, kita bisa meruntuhkan tembok yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yosua bisa meruntuhkan tembok dengan umat Israel pada waktu itu. Dengan memuji Tuhan, dengan bersorak-sorai. Tapi sebelum dia bersorak-sorai, Allah berfirman, setiap hari kelilingi tembok itu sehari 1 kali dengan diam, dengan tidak bersuara. 6 hari dikitari tembok itu. Dan saatnya ketika dia bersorak-sorai, tembok itu menjadi runtuh. Tembok itu runtuh, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena bersyukur. Karena ada nyanyian yang dari Tuhan. Yang dinaikkan oleh Yosua. Saya tidak tahu tembok-tembok apa yang ada di hadapan Bapak Ibu hari-hari ini. Masalah-masalah apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, bersyukur kepada Tuhan adalah jalan keluarnya.
Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita punya ide-ide yang baru dalam Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan itu jauh melebihi kepandaian kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri